Adik lu berapa, Hir? Hah? Adik lu? Adik gua 1. Umur berapa? Oh, umur 7 tahun. enggak bentar. 15. 15. Iya. Cocok gak sih sama gue? Enggak cocok. Kenapa sih? Enggak bakal enggak cocok. Kenapa sih? Lu kenapa gitu? Kalau sama gue gak pernah boleh gitu adik lu sama gue gitu. Lah emang enggak boleh. Oke, selamat datang di More Stories. Kali ini gue sebagai host akan mewawancarai suatu narasumber yang benar-benar mind blowing di TMM ini. Lu penasaran kan siapa dia? Kita langsung panggil aja ya. Fihir. Ini. Selamat datang di More Stories. Gimana kabar lu? Alhamdulillah baik banget. Baik lu ya? Iya. Puasa hari ini? Puasa gue. Alhamdulillah puasa. Tadi sholat lu? Sholat lah gitu. Sholat ya? Sholat. Gue nggak mau basa-basi terlalu panjang ya Hir ya. Gue pengen langsung to the point aja ke poin-poin yang gue pengen tanyain ke lu. Lu udah siap belum nih? Siap banget. Oke, poin pertama itu gue pengen tanya, yang membuat lu tertarik dengan kampus ini tuh apa? Gue lebih ke multimedianya sih kan. Soalnya kan gue kan demen kayak foto-foto pemandangan, gunung, sawah, pantai. Terus kayak main editing, bikin Photoshop itu gue demen banget. Lu demen banget yang gitu. Makanya gue tertarik buat masuk kuliah di kampus ini. Lu tertarik gara-gara lu emang tertarik lah ya, emang basic lu di situ ya. Basic gue. Oke. Mantap. Kekurangan dari kampus ini menurut lu apa Hir? Kurang kantin. Kurang kantin. Iya. Mungkin buat para rektor, tolong sediakan kantin ya. Ini keresahan dari salah satu mahasiswa kalian. Sediakan kantin ya. Iya, sediakan kantin. Sediakan kantin. Tolong bapak-bapak dosen sediakan kantin ya. Oke, lanjut Hir. Terus kekurangan di sini tuh kamar mandinya di bagian lantai 4 tuh kadang masih bau. Kadang masih bau ini. Iya, masih bau. Emang gak ada yang bersihin? Ada, cuma mesti ya kotor sih. Mungkin bisa dibersihin lagi. Lu gak mau ngebersihin gitu? Gak mau lah, ngapa? Lah, kan gak apa-apa lah. Itu pertanyaan kedua dari gue ya. Mungkin maksud lu pengen lebih terkoordinir lagi gitu. Ya, terkoordinir lagi. Kayak kantin, WC, toiletnya gitu ya. Iya. Semuanya ya. Apalagi Hir, keresahan lu Hir? Keresahan gue di kampus. Kan lu sebagai maba ya di sini ya. Semester 2 kan lu? Iya, semester. Nah, masih maba lah ya, belum terlalu tahu banget tentang kampus lah ya. Karena kan masih maba banget nih Hir. Terus keresahan lu selain itu apa lagi Hir? Keresahan gue mungkin itu meja di lantai 4 gak ada colokan listrik gitu. Nah, iya. Kayaknya itu bukan cuma keresahan lu Hir, itu keresahan kita semua sih. Iya. Gue juga pengen ada stop kontaknya. Kadang gue kan emang suka main Mobile Legends atau ngedit juga kan di lantai 4 ya, kalau di lantai 3 sama 2 penuh gitu ya kan. Oke, gue lanjut lagi nih ya. Yang lu suka dari kampus ini tuh apa? Yang gue suka selain dari multimedianya. Kan lu tertarik dengan kampus ini gara-gara multimedia. Nah, yang lu suka dari kampus ini tuh apa? Lebih ke teman-temannya enak. Teman-temannya enak. Terus Cuttingnya gimana cuttingnya? artinya ada yang ramah, ada yang enggak. Sepil nama boleh nggak sih, sepil nama yang nggak ramahnya? Yang enggak ramah. Nggak boleh lah ya, disensor itu nggak boleh. Ya boleh. Nggak boleh. Oke. Ada yang ramah, ada yang enggak cuttingnya. Kalau dari dosennya sendiri, Hir? Ya ada benar-benar enak, ada yang biasa aja. Ada yang biasa aja. Ada yang killer gak? Killer menurut gua nggak ada sih sini. Nggak ada yang killer lah ya. Aman lah ya. Aman. Bisa jadi daya tarik juga dong buat siswa-siswi yang baru pada lulus ya untuk masuk TMM lah ya. Iya. Di sini nggak ada dosen killer, ingat. Ya nggak Hir? Iya. Contohnya Fihir. Nah, saat awal masuk lu melaksanakan seminar di kampus, materi dari seminar apa yang paling menarik? Lu masih ingat gak sama materi seminar? Tahu, gue masih inget yang lo tuh gak sih yang kata ini tentang multiverse. Itu gue tertarik banget, gila. Bukan multiverse dong. Metaverse. Metaverse. Metaverse ada. Iya, gue lupa. Multiverse. Iya. Oke, kenapa lu tertarik dengan metaverse? Karena lo bayangin, kita bakal ke tahun-tahun depan itu bakal ada tuh yang namanya dunia VR. Widih, terus. Kan yang gue bilangin tadi, karena kan gue demen banget tuh sama yang namanya teknologi kan. Iya, apalagi bener. semakin berkembangin nanti, itu gue makin suka lagi. Karena
kita nggak perlu susah payah. Misalkan lagi ada dosen, kita perlu di sana di rumah doang kan bisa. Kita pakai VR gitu. Pakai VR terus langsung online dari rumah ya. Kalau dari rumah kita bisa ketemu temen, kita ngeliat bentuknya gitu. Padahal dari rumah VR doang. ya. Dengan metaverse itu. Metaverse itu. Gila. Lu sangat-sangat ini ya Hir ya. Lu sangat-sangat keren lah Hir ya. Keren. Lu berarti tertarik banget sama metaverse ya. Iya. Kebetulan banget lu emang kuliah di sini Hir. Banget sih, gue beruntung Di banget sih. multimedia yang emang bener-bener bakal bisa ngajak lu ke metaverse. Iya. Apalagi pas di seminar tadi yang metaverse ya. Iya. Apa materi yang paling lu inget? Metaverse, apa sih namanya tuh yang web itu gue lupa tuh. Yang dari Nusantara Indonesia, Metaverse. Nusantara Metaverse. Ah. Nah itu gue tertarik sih buat, kan masih berkembang ya. Iya. Entah gue tertarik sih untuk mencoba gitu kalau seandainya emang udah ready gitu, kalau seandainya jadi. Tapi lu udah pernah nyoba bikin NFT belum sih? Belum pernah gue. Lu nggak pernah mau nyoba gitu bikin NFT? Kan sama juga kayak metaverse juga nggak sih? Ya sama sih, cuman kalau NFT itu kan butuh biaya yang mahal kan ya. Iya. Nah itu mungkin gue belum ada kan. Oh, justru malah gratis loh. Gratis. Lu bikin NFT itu di Adobe Illustrator atau enggak di Photoshop ya, dan lu bikin karakter lu sendiri, baru lu jual di OpenSea. Baru Dan itu gratis Hir. Harusnya lu udah tahu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Hir. Udah siap belum lu? Udah siap. Siap lah ya. Pada saat pada saat lu LK nih, momen kocak apa yang lu masih ingat? Pas lagi gue minum ini, apa namanya, jamu itu tuh yang pahit banget tuh. Itu momen kocak yang paling lu ingat? Iya, paling gue inget itu kocak banget. Apalagi sama muka teman-teman sekelompok gue tuh kalau udah minum. itu pasti mukanya jelek pasti. Paling berkesan Hir. Yang Pas paling, lagi LK tuh paling berkesan apa gitu di menurut lu Hir? paling berkesan di situ. Iya. Lebih solid gitu kan anak-anaknya. Jadi kita itu kerja bareng di LK gitu. Terus banyak momen kebersamaan kan, kita nginep di sono, kita ngobrol bareng. Terus Lebih ada kerjasama, karisma dari kelompok. Lebih disiplin juga, mendisiplinkan mahasiswa. Ya itu sangat bagus sih kalau INAK itu mendisiplinkan mahasiswa. sorry LK. Iya LK. LK. Oke, lanjut. Mendisiplinkan mahasiswa. Bagus Hir. Lanjut Hir. Dasar Hir, kamu benar-benar mind blowing ya. Cocok dengan nama kamu ya Hir. Oke Hir. Lu tau nggak di sini tuh ada berapa UKM? Di sini yang gue tahu tuh ada 4 UKM. 5. Dari keseluruhan UKM yang ada di TMM. Iya. Ada berapa? 5. Yakin 5? Yakin. Coba dong apa aja sebutin. Morsimetri, Morsemetri, Charles Choice. Charles Choice. Iya, yang paduan suara. Charles Choice siapa? Apa sih? Carilona Soirs. Oh. Iya. Kairiol Koir. Karil Koir. Ya, terus Takwin. Atakwin, Holy Chris. Holy Chris. Abis itu Apalagi ayo. Spotlight. Spotlight, terus Nggak ada. Skate Sakti, Sakti. terus teater, Kreator. tari sakti. Tari Sakti. Berarti ada berapa? 8. Nah, dari ke-8 UKM ini yang menarik minat lo itu di UKM yang mana sih? Yang paling benar-benar menarik lo gitu. Kayak wah gue ketarik nih di sini nih. Morsimetri sih gue tertarik. Kenapa, jelasin dong? Kenapa lo tertarik banget sama morsimetri? Awalnya gue masuk tuh, gue nggak tahu kenapa ya, gue asal gitu barker. Cuman pas lama-lama gue di sini tuh gue kayak tiba-tiba ini diri gue gitu loh, langsung di sini. Udah, lo langsung nyadar kalau lo tuh lo gitu. Iya, langsung di sini, pas banget. Gitu. Pas banget lo ketemu UKM yang bener-bener Cocok banget. mensupport Diri jiwa gua. lo gitu ya, diri lo sendiri. Yaitu morsimetri gitu. Selain morsimetri, di luar morsimetri kita kesampingkan dulu ya. Di luar morsimetri ada UKM yang tertarik gak menurut lo? Atakwin. Atakwin. Iya. Kenapa tuh? Ya, Karena gua lo orang Arab gitu. Ya orang Arab, keagamaan kan. Gue suka juga. Itu. Lu suka juga ya dengan keagamaan ya. Bagus lah sih kalau misalnya itu. Lu punya motivasi nggak sih untuk memajukan kampus? Ada gue motivasi. Biar akreditasi kampus itu naik atau gimana tuh? Ada nggak sih? Ada. Motivasi lu kayak gimana Ir, buat memajukan kampus? Gue pengen banyak kegiatan sih di kampus. Banyak kegiatan. Contohnya?
kegiatan misalkan ada bulu tangkis, Bulu lomba tangkis, futsal, lomba futsal, e-sport, lomba e-sport. E-sport itu kan banyak kategori dong. Ya Mobile Legend. Oh, boleh bikin Mobile Legend. Yang Mobile lainnya Legend enggak ada gitu. Valorant, Valorant, Dota kalau bisa aku juga. Dota. Lu pengen juga ngadain Dota gitu ya? Iya ada Dota juga. Terus motivasi lu selain itu buat memajukan kampus? Untuk memajukan kampus itu mungkin gue bakal lebih disiplin lagi kali ya. Lu bakal disiplin lagi? Lebih disiplin lagi buat diri gue sendiri Buat terutama. diri sendiri, oke. Bisa kayak gitu, nggak apa-apa. Terus? Terus mungkin Atau enggak ya bisa lu kasih motivasi buat ke teman-teman mahasiswa lainnya gitu. ya mungkin teman-teman mahasiswa ada yang masih kadang bercandanya mungkin lebih bikin orang kesel gitu, itu mungkin Gua bisa nggak termasuk kan? Enggak, lo nggak termasuk. Gua nggak termasuk. Tenang, Ya? tenang. Gua nggak termasuk ya. Gua nggak termasuk ya. Mungkin bisa dirubah gitu. Tapi kan itu kan hanya candaan. Ya gue tahu candaan. Cuman kalau emang kelewatan. Ya kelewatan pasti orang kan kesel juga pasti. Oh iya sih. Iya. Bener sih. Oke, dah lanjut nih Hit. Menurut lu kinerja BEM dan BPM itu udah baik atau belum? Itu mah masih belum sih. Cuman ntar mungkin kedepannya bisa lebih baik. Kedepannya bisa lebih baik. Ya Coba dong kasih kata-kata buat BEM dan BPM. mungkin buat BEM dan BPM itu lebih berusaha lagi untuk kualitas mengatur kualitas kampus dan mahasiswanya gitu. Apa? Untuk lebih memperbaiki kualitas mahasiswa dan mungkin bisa mengubah Kualitas apanya yang diperbaiki? ya kualitas BEM-nya itu sendiri. Terus juga bisa kan BEM itu kan badan eksekutif mahasiswa yang mengayomi mahasiswa kan. Iya. Kalau misalkan BEM itu yang ini kan yang bikin kayak lomba-lomba gitu. Bukan dong. BPH ya? BPH juga bukan. Oh. Ya jadi mungkin ya BEM dan ini bisa lebih baik lagi lah. Bisa lebih baik lagi, amin ke depannya ya. Karena banyak main-main gitu. Masih banyak main-mainnya juga. Iya. Gimana ya kalau misalkan buat masih banyak main-mainnya sih pasti sih bakal ada keseriusan juga sih dalam hal itu pasti ada. Apalagi kan sekarang ya kan. Nah ini nih Hir. Lu menurut lu sebagai mahasiswa kapan waktu terbaik untuk lu ngerjain tugas? Wah itu waktu terbaik gue di kampus ya enaknya. Di kampus? Iya. Kenapa di kampus? Emang kalau di rumah nggak bisa gitu? Di rumah bisa, cuman kan kurang. Lebih enak feel itu dapetnya di kampus. Kalau ngerjain semua tugas tuh enaknya di kampus. Enaknya di kampus ya? Iya. Kenapa di kampus? Berarti kan kalau misalnya tugas itu dikerjainnya di kampus berarti kan bukan tugas rumah dong? Ya pekerjaan yang ditugaskan di luar pelajaran. Ada itu. Oke. Berarti enaknya di kampus ya? Enaknya di Enaknya di kampus ya bareng anak-anak lah ya? Iya. Sambil nongkrong gitu. Nongkrong. Jadi ngerjain tugas juga nggak kerasa lebih rumit gitu ya? Iya. Bener. Kapan terakhir kali lu kumpul? Kapan terakhir kali gue kumpul? 2 minggu yang lalu sih. Sama angkatan kita semua. Ya, angkatan kita. Kan kita udah mulai pecah nih, udah bukan mulai pecah dalam artian kita berkubu-kubu gitu ya, enggak ya. Jadi pecah gara-gara dia dibedakan oleh Animasi dan game. bukan itu dong, oleh jurusan-jurusan yang diambil. Iya. Oleh jurusan yang udah diambil kan. Karena kan matkulnya nggak sama ya kan, matkul kita nggak sama, jadi kan dipisahin ya kan. Nah, lu kapan terakhir kali kumpul tuh? Oh, kali terakhir kumpul. Ini hari Jumat sih. Itu yang bahasa Inggris tuh yang benar-benar nyatuin semua sih situ. Bahasa Inggris ya? Selain bahasa Inggris? Pancasila, pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila juga nyatuin kita semua ya. nyatuin. Biar bisa kumpul angkatan ya kayak semester 1 ya. Iya, satu. Balik lagi ke pertanyaan ini. Lu nggak ada ini apa? Nggak ada yang mau nanya gue balik? Menurut lu Kan gue hostnya, jadi lu nggak boleh nanya gue dong. ada lanjut kita. Oke. Kapan waktu yang tepat untuk lo memulai perkuliahan agar optimal menerima materi? Pagi kah, siang kah, atau sore gitu? Pagi sih paling enak. Pagi. Kenapa pagi?
Karena udaranya itu ngebuat diri lo tuh makin sehat, Fresh gitu, kayak fresh. sehat gitu. Tapi lu tahu kan samping lu ini sebagai host gak bisa bangun pagi kan? Iya sih. Kenapa nggak perlu pilih siang gitu? Ya tergantung ini sih, sesuai yang Sesuai apa tuh? yang lo butuhkan gitu. Misalkan emang lo butuhnya siang ya boleh siang. Gue sih pengennya siang sih ya. Iya. Enak siang gak sih? Siang. Enak siang lah ya. Iya. Berarti kita sepakat siang. Siang. Siang, salim dulu. Siang, oke. Kuliah siang itu the best lah. Lu masih inget gak Ir, pertama kali nongkrong atau kumpul bareng gitu? Terakhir kali, aku masih inget sih, berkesan banget itu. Kapan itu? Waktu- Nongkrong bareng anak-anak gitu. Kalau gue itu pas inget banget pas ngumpul pas lagi syuting film Oh iya yang itu buat tuh. lomba. Itu seru tuh. Seru banget itu. Iya itu gue masih inget banget, itu paling berkesan mungkin dalam hidup gue ya. Iya. Selama di kampus ya. Itu pas lagi syuting film itu gue bener-bener ngerasa anjir anak-anak deket banget gitu ya kan. Sampai ngerjain bareng ya kan. Lari-larian buat ngambil stock shoot ya kan. Footage-nya. Nah kalau lu sendiri? Kalau gua sendiri paling berkesan itu tuh paling pas lagi kerjain tugas tuh UAS tuh. Oh iya. Tugas akhir itu Oh iya. berkesan banget tuh gua. Wah sama gue anak. UAS Bang Dewan sih. Iya UAS Bang Dewan tuh berkesan banget sih buat gua. Parah UAS Bang Dewan sih gue. Cuman emang seru sih. Seru. Seru kita kerjain bareng-bareng ya kan. Iya kerja bareng temen. Ngumpul ya kan. Ngumpul. Jadi ngerjain tugas tuh nggak kerasa kayak berat tau nggak lo karena bareng-bareng gitu ya kan. Nah nih Hir, bagaimana lu menjaga kekompakan angkatan lu? Mungkin jangan baper gitu kalau saya diajak bercanda gitu. Jangan baperan. Jangan baperan lah ya. Iya, jangan intinya baperan. ya, jangan baperan tuh. Heeh. Jangan baperan. Jangan baperan. Kalau ada yang baperan, Ya udah, nggak solid langsung jadinya. Kenapa? Kan ngambek jadinya. jadi nggak ngumpul lagi gitu. Nggak ngumpul lagi jadinya. Hir, sang mind blowing. Terus kita next tanggapan lu nih Hir. Kalau lu ngedengar satu angkatan yang diucap tidak berhasil atau gagal dalam suatu angkatan ini nih, diucapin gitu dia gagal gitu. Tanggapan lu gimana? Dicapnya. Oh, satu angkatan yang gagal. Dicapnya gagal doang. Padahal belum tentu angkatan itu gagal, tapi dicapnya gagal. Tanggapan lu gimana? Mungkin jangan terlalu cepat untuk memutuskan bahwa jangan mencap dulu bahwa angkatan itu gagal, karena belum tentu. Bisa jadi di kedepannya dia bisa introspeksi diri, bisa angkatan tersebut bisa lebih. Tahu-tahu tiba-tiba lo kaget aja, tiba-tiba pas kedepannya tiba-tiba lah kok dia sekarang kayak gini, awalnya dulu gini dia capek gagal. benar. Iya. Akhirnya tiba-tiba sukses lah ya. Sukses gitu. Tiba-tiba berhasil lah ya. Iya berhasil. Jadi jangan terlalu sering-sering inilah ya Hir ya. Sering-sering Ngecap yang nggak jelas lah ya. Gak jelas. Oke Hir. Nih, lu kalau misalkan lagi bosen nih Hir di perkuliahan ya, lu biasanya ngapain sih? Kalau gua pribadi ya, gua dulu ya sorry. Kalau gua pribadi sih gua nge-game sih. Sama gue juga. Nge-game lah ya. Marah sama anak-anak sih. Nge-game lah ya. Iya nge-game. Nge-game sih kalau gua sih kalau misalnya lagi bosen. Boring banget nih. Kalau nggak nge-game ya paling sebat but gua. Kalau lu nge-game lu? Game gua mau makan sih palingan, kalau bosen gua ke bawah beli makan, Ke bawah beli makan. minum Coca-Cola. Coca-Cola. Iya. Es krim. Es krim juga. Sebut merek boleh nggak sih sebut merek? Boleh ya? Boleh ya, sebut merek ya. Boleh ya? Boleh. Ya deh. Boleh sebut merek Hir. Ice. Emang es krimnya enak Hir? Enak, udah harganya murah. Wah, enak Mas banget. seneng banget ya. Dibandingin lu rating ya. Ice sama Mixu lebih kemana lu? Mixu sih. Tadi aja es sudah enak murah. Kan karena yang ada di kampus, deket kampus. Tapi kalau dibandingin Ice sama Mixu, Mixu sih gua. Mixu lu. Tetap Mixu lu. Iya. Mixu sama Diamond. Mixu. Mixu sama Diamond, Mixu. Mixu. Berarti Mixu emang pantas ya, ininya banyak, rukonya. Pokoknya banyak yang mau pantas. Gara-gara enak mungkin ya. Enak. Dia kayak Kelpsek di episode SpongeBob tuh kan? Ya tahu gua. Yang banyak rukonya. Yang banyak rukonya. Buat lu nih, tantangan terberat dalam menghadapi perkuliahan itu apa? Mungkin lo harus siap ngadepin UAS, itu tuh bakal berat banget sih bagi kalian semua tuh yang bakal menjadi mahasiswa baru di sini.
Itu menurut gua pas lagi UAS itu pertama tugasnya tuh tiba-tiba langsung banyak gitu dikasihnya. Kedua, tapi balik lagi kalau emang UAS itu emang gimana ya? Kita semua emang harus udah siap sama itu ya kan? Emang parah sih. Tapi UAS yang paling berkesan itu ya Bang Dewan. Bang Dewan. Iya. Bang Dewan ya. Oke nih Hir, kan kita bakal ada sadar dasar. Iya. Lo tau gak sih sadar dasar itu apa Hir? Oh, itu pameran karya-karya kita sebelumnya. Benar. Pameran karya-karya kita sebelumnya ya. Sadar dasar itu yang nyiptain pertama kali angkatan 2018. 18. Itu menjadi budaya kampus dan menjadi kewajiban untuk mengikuti kegiatan tersebut, Hir. Tapi lu mau gak sih ngikutin kegiatan tersebut, Hir? Gue ikut sih, gue pasti mau ngikutin kegiatan tersebut. Lu mau banget yang ngikutin kegiatan tersebut? Mau banget. Kenapa, Hir? Gue juga pengen buat kayak pameran-pameran gitu. Jadi lebih aktif lah kampus itu. Lebih aktif ya sih. Ya, lebih aktif. Berarti dengan adanya sadar dasar ini emang membawa hal positif lah ya buat kampus. Buat kampus. Membawa hal-hal yang benar-benar positif. Iya. Tapi karya-karya yang dipajang di sadar dasar itu karya-karya dari semester 1. Tapi lu udah siap untuk itu? Gue siap. Apa karya-karya terbaik dalam hidup lu bikin apa, Hir? Itu apa namanya, bikin poster. Bikin poster? Iya, itu gue merasa terbaik sih itu. Yang lukis-lukisan gitu? Lukisan mungkin ada, mungkin yang pas lagi UAS Bang Denny tuh, tahu gak sih lo yang kata buat rumah gitu? Oh iya. Iya, yang lupa gue ya pokoknya. Tapi lu nggak bikin patung ya, Hir? Lu malah ngancurin patung ya? Iya, gue malah ngancurin patung. Ngancurin berhala iya. Berhala gitu. Oke. Menurut lu sadar dasar itu harus gak sih dilaksanain? Harus sih. Karena balik lagi mungkin ya buat keaktifan kampus gitu loh. Buat keaktifan kampus. Iya. Buat keaktifan kampus. Dan itu juga bakal bisa jadi nilai gak sih ya? Iya, nilai. Sebenarnya efisien gak sih kalau misalnya kita ngadain karya pameran seni itu di kampus? Efisien banget karena ya lo buat apa, lo buat karya cuman lo nggak pamerin ke orang tuh buat apa gitu. Tapi kan kalau misalnya kita pamerin di lingkungan kampus, orang-orang kampus doang ya? Ya kalau bisa kita di luar kampus. Di luar kampus ya? Iya. Berarti bisa gitu sadar dasar di luar kampus ya? Iya bisa, sadar dasar di luar kampus. Di Bisa, luar kampus. biar orang-orang di luar kampus tuh tahu kalau ini loh karya-karya anak TMM Karya gitu anak ya? TMM. Bener-bener. Oke, kita move sedikit ya dari sadar dasar lah ya. Intinya buat teman-teman angkatan 2021 yang mau menjalankan sadar dasar, semangat. Jangan pantang mundur. Oke. Gini Hir. Yang paling berat di mata kuliah apa Hir? Mata kuliah yang semester 1 apa yang? Semester 1, semester 2. Menurut gue yang paling berat Bang Dewan sih tugasnya. Dari semester 1 deh, dari semester 1. Bang Dewan. Bang Dewan lah. Iya, itu paling berat sih juga menurut gue. Cuman Bang Dewan asik loh. Iya, asik orangnya. Tapi mata kuliahnya Tugas-tugasnya itu berat ya. Berat. Padahal emang santai ya. Padahal santai. Santai, tapi emang berat sih. Terus dari semester 2 ini udah lu rasain belum yang berat itu mata kuliah di mana gitu? Mungkin ya sekarang ini kan masih bingung karena masih baru-baru masuk ke semester 2. Mungkin digital art sama graphics vector. Itu terberat lah ya. Berat. Alasannya berat itu jadi berat gara-gara emang lu nya belum terlalu paham. Belum terlalu paham ya. Fihir. Ketawa dong. Gitu doang ketawa lu, Hir. Tapi lu bisa marah-marah nggak, Hir? Bisa gue marah, lo melihat gue marah. Enggak lah, jangan lah. Adik lu berapa, Hir? Adik lu? Adik gue 1. Umur berapa? Oh, umur 7 tahun. Enggak, bentar. 15. Iya. Cocok gak sih sama gue? Nggak cocok sih. Kenapa sih? Nggak bakal nggak cocok. Kenapa sih? Lu kenapa gitu? Nggak. Kalau sama gue nggak pernah boleh gitu adil sama gue gitu. Lah emang nggak boleh. Kenapa? Emang nggak boleh. Iya kan nggak tahu kalau nyokap lu nyetujin atau enggak gitu ya kan? Iya, tetap nggak boleh. Oke, mungkin kita jeda dulu lah ya pembahasan kali ini. Bakal ada pembahasan-pembahasan seru lainnya. Tetap stay
di More Stories. Sampai jumpa the next time. Thank you buat Wir. Wih, jangan nabrak gue dong, lu ke sono, gue kesini.